Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang algoritma pencarian. Jadi algoritma pencarian itu digunakan untuk menemukan solusi dari masalah atau problem solving, khususnya dalam ruang pencarian yang sangat besar. Contoh sederhananya adalah pencarian rute dalam peta atau pathfinding, di mana kita ingin menemukan jalur terpendek dari satu titik ke titik yang lainnya. Namunnya ada perbedaan mendasar dalam cara algoritma ini bekerja, tergantung apakah mereka memiliki informasi tambahan yang bisa digunakan untuk membantu pencarian. Pada dasarnya, algoritma pencarian dibagi menjadi dua, yaitu uninformed search dan informed search. Uninformed search di mana algoritma tidak memiliki informasi tambahan tentang solusi ataupun goals dari pencarian tersebut. Sementara informed search, algoritma tersebut memanfaatkan informasi yang didapatkan seperti heuristik untuk bimbingan pencarian ke arah solusi yang lebih efisien. Adapun apa itu uninformed search? Uninformed search atau sering disebut sebagai blind search adalah strategi pencarian yang tidak menggunakan informasi khusus untuk membimbing pencarian tersebut. Algoritma ini hanya tahu bagaimana menggunakan cara menggerakkan dirinya sendiri dari satu titik ke titik lain tanpa pengetahuan tentang apa langkah yang diambil atau mendekatnya atau menjauhnya dari solusi tersebut. Ada pembagian dari uninformed search, yaitu BFS atau breadth first search dan DFS ataupun depth first search. BFS ataupun breadth first search adalah algoritma yang bekerja dengan menjelajahi semua node yang berada pada level yang sama terlebih dahulu sebelum berpindah ke level yang berikutnya atau level yang di bawahnya. BFS menjamin bahwa ia akan menemukan jalur terpendek dalam graf yang tidak berbobot. Namun, BFS memerlukan banyak memori karena harus menyimpan semua node pada level saat ini sebelum melanjutkan ke level berikutnya. Adapun di sini gambar dari BFS tersebut. Dia memulai dari layer paling atas atau layer 0, baru dia akan turun. Dia akan ngecek dari 1, kedua, ketiga. Dan semua node yang di sini itu berada pada satu layer. Setelah dicek semua node yang dalam layer tersebut, maka dia akan turun lagi ke layer selanjutnya atau layer di bawahnya. Dia akan mengecek 4, 5, 6, dan 7 secara bersamaan. Adapun uninformed search yang kedua yaitu DFS atau depth first search. Melakukan pencarian hingga ke cabang terdalam sebelum tracking atau mundur dan mencari cabang lainnya. Dibandingkan dengan BFS, DFS ini lebih efisien dalam mencari jalan dan lebih hemat memori. Namun, kelemahan dari DFS ini adalah dia tidak menjamin akan menemukan solusi terpendek, sedangkan BFS yang menjelajahi semua node akan menemukan jalan terpendek. Adapun chartnya seperti ini. Misalkan goalsnya ada di node ke-11. DFS akan mulai dari layer paling kiri dan layer di bawahnya, yaitu dia akan mulai dari 1 menuju 2. Di sini kita ada mengecek percabangan, ada node 3 dan node 6. Dia akan lanjut ke node 3, dan di sini ada percabangan lagi, ada node 4 dan node 5. Dia akan pergi ke node 4 terlebih dahulu. Setelah dicek, rupanya goalsnya tidak di node 4, dia akan naik kembali ke node 3, baru dia akan turun kembali ke node 5. Dicek node 5-nya tidak goals, dia akan balik lagi ke node 3, baru balik ke node 2, baru turun lagi dia ke node 6. Setelah dicek gak ada, balik lagi dia ke 1. Setelah 1 ini, kan dia ada 3 cabang. Dia akan ngecek pada cabang kedua, dia akan turun ke 7. Pada 7 ini tidak ditemukan goalsnya, dia akan balik ke 1 dan dia masuk ke cabang ketiga, yaitu 8. Pada 8 ini ada 2 percabangan, kiri dan kanan. Dia akan pergi ke yang awal terlebih dahulu, biasanya di kiri. Dia akan turun ke 9, baru dicek lagi 10. Tidak ada goals, naik lagi. Setelah itu dia akan ngecek 11. Ternyata goals di 11, maka akan ditemukan node 11 sebagai end goal-nya.
Untuk apa keuntungan dan kerugian dari uninformed search ini? Keuntungan pertamanya kesederhanaannya atau sederhananya. Algoritma dari uninformed search ini lebih gampang diaplikasikan dan implementasikan dalam penggunaan sehari-hari. Adapun kelompok yang keduanya itu dia lengkap. Banyak cara dari uninformed search seperti BFS dijamin akan menemukan solusi jika ada solusi yang tersedia. Karena contohnya seperti BFS tadi lah, dia akan mengecek semua node yang ada sehingga tidak ada node yang akan terlepas gitu. Untuk kerugiannya, yang pertama adanya inefisiensi atau tidaknya efisien dari uninformed search ini. Algoritma ini sering Algoritma ini seringkali lambat dalam menjelajahi banyak jalur. Hal ini bisa kita lihat dalam BFS juga seperti yang tadi. BFS tadi contohnya hanya sedikit node-nya. Kalau node-nya banyak gitu, dia akan menghabiskan memori dan waktu yang sangat banyak. Karena dia harus menjelajahi semua node dulu sebelum menemukan end goal-nya. Adapun kelemahan keduanya penggunaan memori. Seperti yang tadi dibilang, BFS akan pergi ke semua node. Maka makin banyak node yang ada, penggunaan memori bisa menjadi sangat boros karena ruang pencarian yang sangat besar dan tidak difilter sedikit pun. Adapun sebagai contoh dari uninformed search ini, kita bisa bayangkan algoritma BFS yang digunakan untuk mencari jalan keluar dari labirin. Tanpa pengetahuan tentang bentuk labirin tersebut, BFS akan mencoba semua jalan yang ada sebelum akhirnya menemukan jalan keluar, walaupun dengan cara brute force sedikit pun. Adapun kita lanjut pada informed search atau heuristic search. Apa itu informed search? Berbeda dengan uninformed search, informed search ini memanfaatkan informasi tambahan yang telah diberi yang biasanya dalam bentuk heuristik untuk membimbing pencarian. Apa itu heuristik? Heuristik adalah estimasi atau tebakan cerdas yang membantu algoritma untuk menentukan seberapa dekat node tertentu dengan solusinya. Adapun dua contoh dari informed search ini, yaitu greedy best first search dan A-star search. Adapun greedy best first search, algoritma ini memiliki node yang memperkirakan node yang paling dekat dengan solusi berdasarkan heuristik. Di sini pada best first search ini dia tidak memiliki bobot jalan, tetapi hanya estimasi dari bobot node tersebut saja. Meskipun cepat, algoritma ini tidak selalu menemukan solusi optimal karena dapat terjebak dalam jalur yang terlihat menjanjikan namun ternyata salah. Karena dia hanya menggunakan HX doang tanpa mempertimbangkan bobot dari jalan tersebut. Kita ada contoh gambar di sini. Kita start dari A dan kita ingin menjadi end goal-nya di G. Dan menurut teknik dari best first search, dia merupakan turunan dari algoritma Dijkstra. Jadi dia akan mengecek satu-satu. Dia cek dulu A ke D itu akan memiliki bobot 35. A ke C bobot 25. A ke B bobot 32. Maka sesuai dengan algoritma best first search, dia akan pergi ke AC. Dari AC ini akan mengecek lagi cabang dari jalannya ke F17 ke E19. Maka C akan memilih ke F. Setelah itu F akan pergi ke G secara langsung karena sudah terkonek dengan goals-nya secara langsung tanpa adanya node baru atau node yang lainnya. Maka sesuai dengan greedy best versus dia akan menurutnya paling optimal itu adalah A, C, F, G. Lanjut ke A-star search.
Di Astar Search apa bedanya? Astar Search adalah bedanya dia memiliki bobot jalan dibandingkan dengan Best First Search. Dan keuntungannya, kenapa Astar Search itu banyak kali dipakai? Karena dia menggunakan pendekatan dari greedy dengan pet cost. Kegunaan dari Astar Search ini adalah mencari jalan yang paling efisien dengan memperhitungkan biaya jalur dan titik awal ke titik akhir dengan cara menghitung kedua bobotnya dari jalan dan juga nodes-nya. Algoritma ini dijamin akan menemukan solusi optimal jika heuristik yang digunakan itu admissible, yaitu tidak melebih-lebihkan biaya yang sebenarnya. Contoh ini adalah contoh gambar dari Astar Search. Bisa dilihat di sini perbedaannya dengan Greedy Best Search itu pada jalannya ada bobot juga. Jadi di sini dia akan mengecek 9, AB itu 9 tambah 14, AC itu 4 tambah 18, dan AD itu 7 tambah 18. AB itu berarti dia 23 bobotnya, AC 22, dan AD itu 25. Maka dengan ini dia akan pergi ke AC 20 karena dia paling kecil bobotnya. Dari sini dia akan mengecek juga CE 17 tambah 5, CF 12 tambah 9 tambah 8. Di sini dia bobotnya itu adalah 22, sementara CF ini 20. Maka dia akan pergi ke F. Dari F ke Z dia akan memakai 9 bobot lagi. Maka akan dihitung dia. Akan ditambahkan 21 tambah 4, 25 tambah 30, 55 tambah 8, 63 tambah 9 jadi 72. Maka dia akan memiliki bobot 72. Kelebihan dan kekurangan dari inform search ini. Yang pertama adalah efisiensi. Algoritma inform search ini cenderung jauh lebih cepat karena hanya mengeksplor node yang telah, gimana bilangnya, algoritmanya sangat efisien dalam mencari jalur. Dia hanya mengeksplor jalur yang terlihat menjanjikan. Yang kedua, optimal. Dengan heuristik yang bagus, algoritma seperti Astar dapat menemukan solusi yang optimal secepat mungkin. Apa saja kekurangannya? Kekurangan dari inform search itu adalah dia sangat bergantung terhadap heuristik. Keberhasilan algoritma Astar dan first search itu sangat bergantung dengan kualitas dari heuristik yang digunakan. Semakin buruk heuristik yang didapatkan, maka performa algoritmanya akan semakin buruk. Yang kedua, lebih kompleks atau kompleksitasnya yang tinggi. Dibandingkan dengan uninformed search, informed search memiliki kompleksitas yang lebih tinggi. Implementasi dan desainnya lebih rumit dibandingkan dengan uninformed search. Contoh kasus dari informed search tersebut. Misalkan Astar banyak digunakan dalam aplikasi seperti GPS, di mana algoritma ini dapat memperkirakan jarak yang tersisa dan menggunakan heuristik berupa jarak garis lurus atau jarak tempuh terpendek. Untuk merangkum antara informed search dan uninformed search. Perbedaan utama antara uninformed dan informed search adalah penggunaan heuristik. Uninformed search tidak menggunakan informasi tambahan, sementara informed search menggunakan informasi tambahan. Selain itu, definisi masalah dari informed dan uninformed search juga berbeda. Jika penggunaannya, jika Anda tidak memiliki heuristik,
maka lebih bagus menggunakan uninformed search, dan sebaliknya jika Anda memiliki heuristik, maka gunakan sajalah information informed search. Sekian untuk presentasi saya terhadap informed dan uninformed search. Terima kasih atas waktunya.